Rahim. Alhamdulillah, hari ini seri ke-24 pertemuan kita untuk melanjut surat ke-23 dalam susunan Al-Quran yang kita maklum dengan sebutan surah Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Dinamai surah Al-Mu'minun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita dalam surah ini tentang bisyarah, kabar gembira. Di antara kelompok mukminun ada yang nanti Allah sampaikan calon pewaris surga Firdaus. Kita tahu bahwa surga Firdaus merupakan salah satu surga VIP luar biasa. Hal ini tercermin melalui sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Idza sa'alu," ketika engkau memohon surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mohonlah surga Al-Firdaus, jangan tanggung. Ini merupakan petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohonlah sesuatu yang terbaik dan paling tinggi. Jangan pernah pesimis dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah berkehendak terhadap setiap hamba-hambanya, yakni mengharapkan kebaikan dunia wal akhirat. Surah Al-Mu'minun ini termasuk kelompok surah Al-Makiyah, surat yang diturunkan ketika Rasul masih berada di Mekah, dan tema yang disodorkan oleh Allah melalui surah ini sebagaimana surah-surah Makiyah yang lain berbicara tentang usuluddin, yakni tauhidullah, kemudian juga ar-risalah dan juga al-mughayyabah. Hal ini yakni yang disebut dengan tauhid mughayyabat. Kemudian saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada awal surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad aflahal mu'minun. Ulama mufassirin menjelaskan bahwa sungguh beruntung, sungguh bahagia, mencapai hal yang diinginkan dunia wal akhirat, yakni di antara kelompok mukminun, manakala mereka memiliki 10 sifat yang Allah sampaikan dalam awailus suwar, ayat-ayat pertama di surah Al-Mu'minun ini. Di antaranya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, kelompok yang bisa khusyuk dalam salat. Kemudian walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang bisa menghindarkan dirinya dari lagu, hal yang tidak penting, tidak berguna, tidak manfaat, baik itu aqwaliyah ucapan maupun af'aliyah pekerjaan, yang kira tidak bermanfaat dihindarinya. Itulah diantara ciri kelompok mukminin yang bahagia. Kemudian walladzina hum lis-sholati hafizun, yang menjaga tentang sholatnya. Sholat ditunaikan dengan penuh kehusyuan, sholat dilaksanakan dengan penuh tadabbur dan menghayati daripada sholat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kemudian orang yang bisa menjaga farji kemaluannya, termasuk juga menutupi aurat kepada orang yang bukan muhrimnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sampaikan yang bisa istiqamah dalam sholat 5 waktu pada waktu masih tertentu. Kemudian yang bisa menjaga amanat, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, menjaga perjanjian, selalu tepat janji. Itu diantara kelompok mukminun. Dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus wa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang mukminin yang berhak mewarisi Firdausil A'la, surga Allah yang VIP tersebut. Mudah-mudahan kita digolongkan bagian di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyaksikan ketika satu waktu berkumpul bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana biasanya ketika turun wahyu kepada Rasul itu terdengar sautun kadawi nahal,
seolah ada suara lebah di dekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah satu ciri turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula ketika turun ayat ini, ketika turun surah Al-Mu'minin ini, juga Umar menyaksikan terdengar ada suara lebah. Itu Umar sudah tahu bahwa Rasul akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beberapa saat Rasul mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna. Doa yang sering kita baca bersama-sama, ya Allah, berilah aku tambahan, jangan engkau kurangi. Kemudian, ya Allah, muliakanlah kami, jangan engkau hinakan kami. Waradho anna, berikan keridhaan kepada kami, jangan pernah kau palingkan keridhaanmu kepada kami. Maka Umar pun bertanya, ya Rasulullah, wahyu apakah yang engkau terima barusan? Rasul membacakan awail surah Al-Mu'minun, yakni qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, 10 kriteria mukmin sejati yang berhak menjadi pewaris surganya Allah. Maka pantas ketika Rasul memohon, ya Allah, berilah aku tambahan, jangan engkau kurangi dari hal tersebut. Itu di antara pengantar surah Al-Mu'minun. Kemudian juga dalam surah ini nanti kita akan menyimak bagaimana Allah menyodorkan tentang dalil-dalil maha kuasanya, kemudian sifat wahdaniyahnya, yang ini Allah gambarkan melalui keberadaan alam dunia, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, penciptaan langit dan bumi. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung dan maha besar. Selain juga ada kisah-kisah beberapa para nabi yang kembali Allah sampaikan kepada Rasul melalui surat ini. Hal ini dimaksudkan untuk tasliyah, menghibur hati yang lara yang sedang dialami Rasul karena menghadapi cercaan dari orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Dan pada bagian akhir surat Al-Mu'minun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita tentang dahsyatnya kiamat, kemudian juga hal-hal yang akan dialami oleh kaum kafir ketika mereka sakaratul maut, di mana sebagian mereka mengharapkan ingin beriman kepada Allah, tetapi harapan itu hanya harapan, tinggal harapan yang tidak jadi kenyataan karena sudah dianggap terlambat. Iman muncul pada waktu ihtidar sakaratul maut. Kemudian juga terakhir sekali surah ini menjelaskan tentang ketika kiamah itu terjadi, manusia terbagi dua kelompok, ada as-su'ada, ada al-asqiya, kelompok bahagia, kelompok celaka. Itu sudah merupakan sunatullah dan ketentuan Allah. Dan yang paling penting pada bagian surah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan fa idza nufiha fis-sur fala ansab bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Tatkala sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, ternyata nasab yang kita banggakan selama ini Allah nyatakan pala ansaba yauma idzin, tidak ada nasab yang akan terasa manfaat pada waktu tersebut ilal iman wal amal soleh, kecuali sama-sama beriman dan mengikuti amal soleh jejak langkah mereka. Artinya mufassirin menjelaskan fala qarabat wala nasab yanfa'uhum yaumal qiyamah bizawalit tarahum wa ta'atub min syiddatil hauli wad dahsyah wala yatasaalun. Masing-masing memikirkan kondisi tersendiri. Inilah yang akan kita saksikan ketika kiamat itu terjadi. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba yang suada, yang bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.